Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang e-regaling. E-regaling merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan regulasi secara digital. Nah, pada aplikasi ini yang ada di suatu kabupaten atau pemerintah daerah. Dengan regaling, seluruh proses mulai dari pengajuan naskah, kemudian verifikasi oleh pejabat terkait, hingga penerbitan surat keputusan atau peraturan dapat dilakukan secara terintegrasi dan transparan. Nah, tujuan utama pengembangan regaling adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan proses administrasi, karena tidak harus datang kemudian mencari dan menemui pejabat terkait. Kemudian mengurangi penggunaan kertas dengan sistem paperless pasti. Kemudian akuntabilitas digital setiap tahun proses akan terekam. Kemudian mempermudah monitoring dan evaluasi oleh pimpinan melalui dashboard berbasis data. Nah, melalui sistem ini pengguna dapat dengan mudah menggunakan draft regulasi, menambahkan dasar hukum seperti menimbang, mengingat, dan menetapkan secara mencetak dokumen secara resmi dalam format standar. Dengan adanya e-regaling ini diharapkan proses birokrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sesuai dengan semangat transformasi digital di era pemerintahan modern saat ini. Baik, mari kita lakukan demo atau uji coba aplikasi regaling itu sendiri. Nah, kita akan mempraktekkan penggunaan aplikasi e-regaling. Yang pertama yaitu login. Untuk login silahkan kita isikan username, kemudian password, kemudian klik sign in di sini sign in. Nah, ketika berhasil masuk ada notifikasi seperti ini, berhasil. Seperti kalau gagal akan muncul pesan juga gagal login itu. Kemudian di bagian sini ada profil kita seperti itu. Diklik seperti ini, kita bisa merubah atau memperbarui di sini nomor telepon, password, dan sebagainya Kemudian upload foto, kemudian upload tanda tangan di sini. Nah, sepertinya kalau di regulasi ini nanti yang perlu kita upload adalah TTD dari bupati, itu bisa diupload di akunnya. Seperti itu. Kita coba merubah foto, di situ fotonya belum ada. Klik. Kita cari foto. Ini foto, kemudian klik simpan, maka tersimpan. Nah, itu berhasil. Ada dua tempat foto itu. Pertama di sini, oke, ini terlihat, kemudian di sini juga. Kemudian di sini kita kembali ke dashboard Halaman dashboard ini menampilkan selamat datang. Kemudian di sini ada menu tambah regulasi ada di sini. Kemudian draft posisi, setting penerima, cek pengajuan, kemudian cetak pengajuan maksudnya. Kemudian refresh halaman Nah, ini di bagian pertama ada menu-menu ini Kemudian di bawahnya ada jumlah data pengguna, kemudian di sini ada setting penerima, menunggu notifikasi masuk di posisi yang user tersebut yang harus ditindaklanjuti kira-kira begitu. Kemudian ada link video tutorial. Kemudian di bawahnya lagi ada penjelasan ringkasan pengajuan, ada
sejumlah yang diajukan, kemudian yang dikembalikan ke dalam draft, kemudian yang direvisi, yang diteruskan, yang ditolak, yang disetujui maupun yang dipublikasikan ada di sini. Kemudian ini jumlah persentasenya berapa, kira-kira begitu berdasarkan warna masing-masing ini. Ini merupakan ringkasan di situ. Jadi kita bisa menyembunyikan ya di diagram ini, umpama yang dipublikasikan kita klik sembunyikan, nanti otomatis yang lain begini akan naik presentasi. Kemudian di sebelahnya ada aktivitas terbaru terkait dengan disposisi, judulnya apa ya, singkatan judul, kemudian diteruskan ke siapa, isinya apa nih, ringkasan perkembangan terbaru ya. Kemudian di sini ada pengajuan terbaru, kita tampilkan di sini ada 5 terbaru ya. Pengajuan judulnya, kemudian pembuat user yang mengusulkan, kemudian tanggal dibuatnya kapan, seperti itu. Kemudian di sini ada semacam notifikasi saja, berapa jumlah yang sudah dipublikasikan, dan notifikasi yang menunggu tindak lanjuti seperti jumlah daripada disposisi yang sedang menunggu tadi di atasnya. Kemudian ada menu master, transaksi, dan laporan. Di menu master itu ada kelola pengguna dan penerima pengajuan, maksudnya penerima pengajuan masuk itu siapa yang pertama menerima. Kita klik di bagian pengguna. Nah, di sini kita ada sediakan sudah ada user masing-masing SKPD, tidak hanya SKPD ya, nah, itu ada juga macam kecamatan dan sebagainya ya. Nah, di sini tombol atas ini ada kelola akses ya, kemudian kelola pengguna. Kalau kelola akses ini untuk memberikan akses masing-masing ya. Kita ada 3 bagian, super admin, kemudian admin ya, maksudnya admin itu nanti admin mana yang mau disetting 1, 2, 3 itu bisa saja dibikin level ya, tapi dia tetap admin seperti itu. Kemudian SKPD, kemudian kecamatan masing-masing. Nah, ini contohnya untuk super admin, yaitu semua menu dicentang. Kemudian kalau user SKPD itu hanya untuk pengajuan, disposisi, draft, dan seterusnya. Sedangkan untuk setting penerima pengajuan dan kelola pengguna ya user akses ini dia tidak punya. Demikian juga dengan kecamatan, ini bisa kita rubah juga ya, seperti itu. Setelah merubah itu kita bisa simpan di sini. Kemudian kelola pengguna di sini untuk menambahkan ya user yang belum ada. Kalau mau menambah kita tinggal tulis saja, nah begitu. Nomor telepon berapa nanti bisa dituliskan, kalau ada notifikasi masuk maka ya diambilkan dari nomor ini ya, kira-kira begitu. Nah, ini sudah masuk, kita cari di sini asisten 2 tadi. Nah, itu sudah ada.
seperti itu. Oke. Nah, kita coba mau login sebagai ini diajukan oleh BPKAD ya, umpama. Oke, kita login di sini berarti sebagai, kita setting dulu di master, kemudian kelola penerima ini ya. Nah, ini data-data sebelumnya kita hapus saja. Setting penerima terbaru, bagian hukum ya, kalau ada apa namanya kode itu abaikan saja. Penerima pengajuan. Nah, nanti yang paling atas ini notifikasi yang masuk ya. Oke, kita coba login sebagai BPKAD ya. BPKAD itu apa? Ada. Enggak ada ya. Oke, kita tambahkan saja BPK dan ternyata belum ada BPKAD. Nah, ini untuk menambah, tuliskan itu, kemudian pindahkan kursor ke bawah, dia akan menutup seperti itu. Dan level user SKPD, passwordnya disesuaikan saja. Nah, oke, kita simpan. Masuk, kita cari, sudah ada. Nah, di sini ada tiga bagian ini ya, login, edit, dan delete. Kalau delete itu menghapus, edit itu merubah. Tadi kemudian kalau login itu, maka kita akan login sebagai user itu, login sebagai akunnya. Oke, masuk. Di sini menunya tergantung akses tadi ya. Walaupun ini ada, kalau kita klik kelola pengguna, dia akan masuk seperti ini karena dia tidak punya akses ya. Sama juga dengan setting penerima, dia seperti itu. Maka dia bisanya apa? Sesuai dengan akses yang diberikan tadi. Kita akan coba masuk ke transaksi pengajuan regulasi. Nah, untuk menambah regulasi baru itu ada dua menu. Yang pertama bisa lewat sini, kemudian yang utama itu dari dashboard bisa juga lewat tombol ini, itu sama-sama masuk. Nah, contohnya ini. Nah, ini akan tampil kalau usernya SKPD atau kecamatan, yang tampil itu hanya yang dia ajukan ya. Tapi kalau admin nanti bisa melihat semuanya seperti itu. Oke, kita bisa klik tambah ajuan, tombol ini seperti ini. Nah, kita masukkan di sini. Nah, nomornya masih kosong.
nomornya masih kosong. Nomor pengajuan ya, nomor surat pengajuan 005. Ya, tanggal pengajuannya, tanggal suratnya itu, jenis dokumen keputusan ya, keputusan, judulnya ini ya, tanggung jawab kepala BPKD. Subjeknya itu tentang infrastruktur. Nah, ini menimbang, ini kita copy ke sini ya, plain text saja, kemudian kita rapikan seperti ini, kita blok, kemudian bisa listnya itu pakai apa. Kalau ini default ini pakai itu ya, angka. Nah, kalau di sini pakai ABC, maka kita bisa menggunakan listnya ini. Nah, ini ada ininya ya, kita ketik huruf angkanya di sini ya. 1 itu angka, 2 itu huruf kecil, 3 itu huruf besar, Romawi kecil itu 4, Romawi besar itu 5. Kita pilih yang 2 seperti ini. Oke, sudah seperti itu. Nanti dia akan mengikuti ya, kita mau ganti di sini 20, itu semuanya akan mengikuti seperti itu. Kemudian kita ganti 14. Nah, ini Times New Roman seperti ini. Kemudian ratanya rata kanan kiri, ini justify, ini ada di sini. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau mau rapi, ini dibikin tabel aja, kemudian nanti bisa rapi. Ini formatnya seperti ini. Kemudian di bagian mengingat ya, mengingat itu kita kopikan aja di sini, mengingat, bagian mengingat. Nah, pakai apa nih? Ini bisa langsung dari sini. Dirapikan. Jadi kalau pakai tabel dia bisa langsung rapi ya, katanya bukan tabel. Jadi kita masukkan begini, kemudian kita rapikan dulu. Ini sudah rapi ya, sudah 1, 2, hapus. Oke, 14. Menetapkan, nah ini memang agak susah karena formatnya seperti ini, kecuali kalau ini dibikin tabel, mungkin formatnya nanti di sini mudah ya. Ini. Satu, kedua, tiga, keempat, kelima, sampai 9. Kalau mau nambah di bawahnya lagi, nah itu diklik aja di sini, kemudian add row bawahnya, kemudian ke 10. Ini ada bagian sini lagi, karena ini isinya tabel ya sebenarnya. Kemudian
pesan ke 10 gitu ya. Ke 10 umpama begitu. Nah, ini kita menggunakan komponen namanya summer node ya. Nah, di summer node ini kita bisa melihat codingnya ya, codingnya di sini, di situ sebenarnya HTML-nya. Kemudian juga bisa menambahkan gestur atau gambar bagan itu bisa. Nah, seperti ini contohnya gestur. Diklik di sini ya, itu bisa. Nah, kemudian di choose file ini, bagian sini. Choose file kita cari coba. Salah satunya adalah foto ini. Nah, dia bisa masuk. Ukurannya maksimal 300 KB ya, kalau dia nanti lambat. Kemudian ini bisa rata kanan atau kanan seperti itu bisa. Nanti gambar ini bisa muncul di halaman. Oke. Kemudian di bagian ini yang mudah ini sebenarnya karena ini tabel ya, tabel ini di copy aja, copy. Kemudian di sini coba. Nah, ini langsung paste, ini rapi. Di paste ini ya, Ctrl V, nah, itu rapi sudah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ada draft regulasi atau apa lampiran ya, penguat itu bisa ditambahkan di choose file sini. Choose file. Kita akan menambahkan file di sini ya. Nah, bisa di choose file tadi. Kemudian kita cari filenya di mana, kira-kira begitu. Kita coba cari ya. Tab-nya. Yang PDF coba. Nah, kita klik. Kemudian ini link Google Drive ya. Umpama kita bisa menambahkan drive ya, drive.google.com. Ini link Google Drive file ya, bisa ditambahkan di situ. Kemudian klik proses, tombol proses di sini. Kita klik ini. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Tunggu. Nah, ini sudah masuk. Ini otomatis akan membuka WhatsApp ya. WhatsApp yang mengirimkan pesan kepada penerima pengajuan. Oke, kita open seperti ini. Untuk pengajuannya itu seperti ini ya. Bunyinya kita klik kirim. Nah, di sini sudah ada notifikasi yang masuk ya. Login administrator apa namanya, regeling tadi ya. Notifikasinya yang terhormat ini, kemudian pengajuan regulasi baru masuk, judulnya, kemudian Pak apa di sini judulnya, nomor, kemudian ini ada apa status apa namanya, link ya, linknya. Jadi ketika admin yang menerima notifikasi ini bisa langsung klik di sini gitu kira-kira. Nah, itu sudah terlihat nanti regulasinya. Ini ada disposisi masuk seperti ini. Kalau diklik sesuai dengan loginnya itu. Nah, kemudian disposisi regulasi masuk kan sudah diterima oleh adminnya tadi.
tinggal diproses ya sesuai dengan instruksi pejabat yang mendisposisi ya. Diklik proses, kemudian proses pengajuan. Di sini ada menimbang ya, ada identitas ya, nama, nomor, kemudian ini penanggung jawab, kategori, menimbang, mengingat, menetapkan ya, kemudian lampirannya bagaimana, kemudian linknya ini buka ya, klik, nah itu akan membuka isi filenya tadi. Nah, seperti itu. Kemudian link Google-nya diklik, nah dia akan masuk ke Google Drive-nya tadi. Kemudian riwayat disposisi kalau lebih dari satu nanti akan muncul di sini ya, bolak-baliknya itu akan muncul. Nah, ini tindak lanjutnya mau diapakan, apakah diteruskan atau disimpan ke draft, direvisi, ditangguhkan, ditolak, disetujui atau dipublikasikan. Nah, kalau umpama ini mau diteruskan ya, nanti bisa diteruskan. Ini tapi nomor HP-nya masih kosong. Nah, itu bisa diteruskan. Kan usernya biasanya ada beberapa ya, kalau mau diteruskan ke asisten umpama atau ke siapa, itu bisa catatannya apa. Sudah lengkap, bisa di nah contohnya seperti ini, atau mau ditambah gambar, regulasi dan sebagainya bisa saja. Oke, kita proses. Nah, karena ini nomor HP-nya tidak sesuai ya, jadi masukkan dia tidak terhubung dengan WA ya, seperti itu. Kalau yang dimasukkan pas nanti otomatis bisa seperti itu. Nah, oke, tadi diteruskan ke asisten ya, kita coba buka bagian ini tadi. Masuk sebagai asisten. Izin. Ada disposisi menunggu di sini ada ya, untuk ditindaklanjuti satu, diklik. Nah, itu ada satu, ini bisa ditarik ya. Oke, diproses. Mau diapakan ini? Oh, ini harusnya direvisi, Mama. Ada revisi. Direvisi nanti akan kembali ke penerima pengajuan pertama ya. Tambahkan bagian dasar hukum atau mengingat terkait Perpres. Nah, seperti itu. Kemudian diklik proses. Nah, ini sudah hilang ya. Oke, kemudian di mana? Nah, kita masuk kelola pengguna, ini masuk ke bagian hukum tadi. Login, masuk ke login situ. Nah, ini ada disposisi yang sudah menunggu tadi. Nah, seperti ini. Proses, kemudian proses juga. Nah, ini namanya revisi, kita bisa merubah ya di sini. Di bagian mana? Bukan sini ya, harusnya masuknya ke
revisi pengajuan. Nah, ini masuk ke revisi pengajuan, tambahkan nih perpres. Nah, seperti itu bisa. Kemudian di bagian sini, oh ini gak ada gambarnya, mau dihapus saja. Sudah di apa ini, klik remove ya, remove image ini. Klik, nah sudah bersih, yang lainnya sudah oke. Sudah ditambahkan perpres tentang penggunaan aset. Nah, kita klik proses. Kalau mau diganti filenya bisa juga, ada seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke ini lagi. Nah, ini kita disposisikan karena tadi sudah, kemudian didisposisikan lagi ke mana ini, diteruskan ya, diteruskan lagi ke siapa, asisten mama atau siapa atau bagian apa bisa. Sudah ditambahkan nah, ini WA-nya masuk. Kalau sudah, kita masuk sebagai user apa ini, asisten ya. Di sini aja asisten, master, kelola pengguna, izin, selesai. Nah, ini ada disposisi menunggu. Oke, kemudian proses ya. Nah, ini oke, kita publikasikan nomor SK nya berapa, SK bupatinya, kemudian kita masukkan ya bagian sini 0000 nomor 95 ya, 95 slash begini, tanggal SK nya tanggal ini, kemudian bupatinya bupati di sini ya, no. Kemudian catatannya sudah lengkap dan sudah layak untuk diteruskan. Oke, kita proses. Nah, untuk halaman cetak ya, kita bisa mencetak pengajuan yang di sini sudah ada dipublikasikan, diajukan, direvisi dan sebagainya. Nah, kalau masih proses-proses revisi itu, nanti kalau kita cetak dia belum ada ininya ya, nomornya masih kosong, kemudian tanda tangannya belum ada ini ya. Masih kosong sekali, belum ada, tanggalnya juga belum ada, seperti ini. Tapi kalau kita ambil contoh yang sudah dipublikasikan terakhir kita uji coba tadi ya, nah ini tinggal kita cetak. Nah, seperti ini hasilnya, sudah ada nomornya ya, nomornya sudah ada, kemudian di sini sudah ada juga stempelnya, sudah ada. Nah, ini tanda tangannya belum ada, kita harus login dulu sebagai itu
harus setting di bagian ininya ya, kelola penggunanya dahulu. Nah ini masuk dulu, kemudian dirubah di bagian TTD ini ya, upload TTD. Coba kita ambil ini mana tadi TTD, kita contohkan di TTD saya ya, kemudian simpan. Nah coba kita lihat di bagian cetaknya, regulasinya sudah keluar belum tanda tangan. Nah sudah ada ya. Sepertinya tanda tangannya belum yang transparan. Kita tes satu lagi, coba yang ini transparan ya. Kita coba lagi, transparan tuh supaya dia bisa, nah ini bisa ngikut dengan stempelnya ya, ada tanda tangan, ada stempel di belakangnya. Nanti kalau mau stempel yang jernih ya harus diupload file stempel yang bagus ya, sehingga dia benar-benar terlihat. Nah ini lampirannya juga sudah ada kelihatan nomornya, tentang dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga tanggalnya ya. Kita tadi terakhir waktu dipublikasikan ada pilihan untuk tanggal, itu seperti itu. Nah nomor ini adalah nomor publikasi tadi yang terakhir ya, input seperti itu. Demikian video tutorial ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam memahami alur dari aplikasi e-Regling ini. Terima kasih.